Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Pak Pondi. Mari kita belajar bersama Pak Pondi untuk mempelajari tentang fisika dasar. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari gerak lurus berubah beraturan. Salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan adalah gerak vertikal, yaitu gerak dalam arah tegak lurus ke atas maupun ke bawah. Yang dimaksud dengan gerak vertikal adalah contoh dari gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan gravitasi, karena arahnya tegak lurus dengan arah permukaan bumi atau searah dengan percepatan gravitasi maupun berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Nah, dalam gerak lurus vertikal itu jika jarak yang ditempuh dinyatakan dengan h, maka rumus yang digunakan sebetulnya sama dengan rumus gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita bahas. H dinyatakan sebagai V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi H mewakili jarak yang dalam hal ini adalah ketinggian, itu sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Sedangkan V sama dengan V0 plus G kali T. Kalau dalam gerak lurus beraturan yang berubah beraturan yang sudah pernah kita bahas, V sama dengan V0 plus A kali T. Nah, yang perlu diperhatikan dalam gerak vertikal ini adalah nilai dari percepatan gravitasi. Jika gerak vertikalnya ke bawah, maka percepatan gravitasi bernilai positif karena searah gerakannya dengan percepatan gravitasi. Sedangkan jika arahnya vertikal ke atas, maka nilai dari percepatan gravitasi adalah negatif. Nah, bisa dilihat di gambar, gerakan vertikal baik itu ke atas maupun ke bawah sama-sama memiliki percepatan yang sama, hanya saja nilainya yang berbeda. Positif untuk yang ke bawah dan negatif untuk yang arahnya vertikal ke atas. Ini sebagai contoh soal, ada benda kerja yang terbuat dari besi, ini jatuh dari ketinggian 1 meter dengan kecepatan awal 0. Hitung kecepatan benda kerja saat mengenai lantai. Itu contoh soalnya. Maka untuk penyelesaian dari soal itu kita dapat informasi nilai dari H, ketinggian, itu sama dengan 1 meter. Kemudian V0, kecepatan awal, itu sama dengan 0. Dan G 9,8. Nilainya positif karena gerakannya adalah gerak jatuh. Kemudian penyelesaiannya kita awali dengan menghitung T dari persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, T ini nanti kita gunakan untuk menghitung nilai dari V berapa kecepatan saat mengenai lantai. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, hanya tadi sama dengan 1, ya. V0-nya 0 kali T plus setengah kali 9,8 kali T kuadrat. 1 sama dengan 0 plus 4,9 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 1 dibagi 4,9 sama dengan 0,204. T sama dengan akar dari 0,204 sama dengan 0,451. Nilai ini kita masukkan ke persamaan V sama dengan V0 plus G kali T, sehingga diperoleh 0 sama dengan 9,8 kali 0,451 sama dengan 4,4
meter per sekon. Jadi kecepatan benda saat mengenai lantai itu sebesar 4,42 meter per sekon. Kemudian contoh yang berikutnya, ini ada bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Jadi dilemparkan ke atas. Hitung tinggi maksimum yang dapat ditempuh bola dari posisi awalnya. Jadi berbeda dengan gerak jatuh, untuk gerak vertikal ke atas ini harus ada kecepatan awal untuk membuat benda bergerak. Sebagai penyelesaian, ini bisa kita lihat contoh gambarnya. Contoh gambarnya ada seseorang yang melemparkan bola, V0-nya sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian pada saat tinggi maksimum, ini yang perlu dicatat, pada saat tinggi maksimum itu kecepatannya sama dengan 0. Artinya bola sudah tidak bergerak naik dan juga dalam posisi untuk bergerak turun. Jadi V sama dengan 0 meter per sekon. Sehingga penyelesaiannya ini sama seperti yang pertama tadi, untuk mendapatkan tinggi maksimum kita harus menghitung T, ini yang paling mudah ya, yang kira bisa lakukan meskipun ada persamaan lain nanti ya. V sama dengan V0 plus G kali T, 0 sama dengan 5 plus min 9,8 kali T. Jadi nilai percepatan gravitasinya berubah menjadi negatif karena gerakan awalnya itu berlawanan dengan percepatan gravitasi. Dari situ diperoleh 9,8 T sama dengan 5, T sama dengan 0,510 sekon. Nah ini kita masukkan ke persamaan H sama dengan V0T plus setengah G T kuadrat. Sehingga H sama dengan 5 kali 0,510 plus setengah kali min 9,8 kali 0,510 kuadrat. Diperoleh H sama dengan 2,55 dikurangi 1,275. Sehingga diperoleh tinggi maksimumnya sama dengan 1,275 meter. Nah, itulah contoh untuk gerak vertikal ke atas. Yang berikutnya ini ada latihan soal yang harus Anda kerjakan biar lebih lancar, biar lebih memahami berkaitan dengan gerak vertikal, baik gerak vertikal ke atas maupun gerak jatuh. Silahkan dikerjakan latihan soal tersebut. Ya. Jika tidak ada kesulitan, bisa langsung dikirim. Jika ada kesulitan, bisa berdiskusi dengan temannya. Sekali lagi akan kami sampaikan di akhir bahasan, terima kasih telah mengikuti bahasan ini. Ya, untuk mahasiswa yang saya ampu nanti hasil pekerjaan latihan soalnya bisa dikirimkan ke email saya ya, ataupun ke Google Classroom yang sudah dibuat. Sekali lagi terima kasih, semoga memberikan manfaat. Alon-alon pokok ngerti, alon-alon pokok paham. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut salah dalam mengerjakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.